Di masa pandemi ini, penggunaan walkie-talkie atau HT atau pemancar radio jadi menarik karena kita harusnya bisa mengirim materi belajar tanpa pulsa. Pertanyaannya, bisa nggak HT itu kita pakai buat kirim file? Kalau buat ngomong, oke, bisa. Sekarang mengirim file. HT itu apa? HT, nah ini dia makhluknya, HT. Walkie-talkie yang seperti ini ya. Ini jual HT murah. Coba kita lihat seberapa murah sih HT-nya. 400.000 mah nggak murah kali. Ini yang murah, ini Bofeng ini. Jadi yang murah, parah. Nih, saya gedein dulu hurufnya. Nih Bofeng UV5RE ini termasuk murah, harganya sekitar 200-an. Oh, ini 128. Ini menarik nih. 128. BFT1. 100.000, geblek. Coba BFT1. Coba di tempat lain, Shopee. BFT1. BFT1 123.000, bener, geblek. Harganya 100.000-an. Dan kemungkinan ini, tapi ini masalah karena antenanya kecil, nggak bisa diganti nih, nggak bisa jarak jauh, yang ini terbatas banget. Ini VHF, UHF, cuman antenanya kekecilan. Jadi saya masih prefer yang ini nih, antenanya bisa diganti soalnya nih. Yang Bofeng ini antenanya bisa diganti nih. Dipakai antena yang lebih panjang bisa. Terus bisa dicolokin sama ini ya, mic speaker eksternal. Atau yang ini BF888, coba. BF888. Ini harus dicek nih, harga 100.000. Antenanya bisa dicabut nggak? Terus dia bisa colokin sama mic speaker luar nggak? Ada Fox-nya nggak? Yang menjadi masalah itu 3 itu sih sebenarnya. Jadi antena bisa diganti, antena ganti itu optional banget sih. Cuman penting ada Fox, bisa. Coba lihat. Wah, nggak bisa kelihatan, nggak bisa dilihat. Ini bisa ada Fox-nya nggak? BF888 Fox. Salah, Fox. How to turn on Fox. Nah, ini ada Fox-nya nih. Ini ada Fox-nya ternyata. Nah, Fox ini jadi menarik karena kita bisa bikin si radio ini bisa ngomong tanpa kita pencet on off-nya, PTT-nya, push to talk-nya nggak usah dipencet, dia bisa mancar. Oke. Jadi Fox eliminate the needs of using PTT key to transmit. Jadi caranya dia transmit adalah kalau ada suara dia transmit langsung. Dan ini sangat dibutuhkan untuk kalau kita mau pakai buat komunikasi data. Oke. Ini BF888. Oh, antenanya bisa dicabut nih. Kita bisa ganti antena nih sebenarnya. Oke. Eksternal antena. Nah, ini kita bisa ganti antenanya sih sebenarnya sama yang lebih bagus. Kalau antena pakai panjang ini lebih bagus. Jadi harganya udah harga geblek banget. 75.000. Boardnya doang 75.000. Udah harga gila semua sekarang. Konektor body dan lain-lain. 75.000 men. Murah. Kalau udah sama body jadi ini menarik banget sih. Harga 98.000. Jadi beli yang ini dah. Toh kita pakai cuman buat satu frekuensi doang kali ya. Ini oke banget nih, harganya mantep banget nih. BF8888 emang nggak sebagus yang ada layarnya sih. Ini nggak ada layar sama sekali. Jadi nanti programmingnya seru banget, buat mindahin channel seru nih urusannya. Soalnya kita nggak bisa lihat channelnya.
Pusing kita bedain channelnya, pusing. Tapi biasanya keluar suara sih, one, two, apa sekarang ada suaranya dia. Jadi kita bisa pakai suara biasanya. Oke. Jadi radionya kayak gini, harga sekitar 100 ribuan. Kita bisa wah ini udah ada charger segala macam 105.000. Oke. Jadi kira-kira kayak gini harganya. Oke, beres ya. Jadi kita pakai HT. Pertanyaan, dan ini ada colokan mic speakernya ya. Kita coba cek micnya. BF88S. Bisa ngelihat nggak? Ini ekstra micnya ada 2 gini, konektor kayak gini. Kita butuh skema. Ini dia skemanya. Jadi colokan yang ini adalah speaker. Ini perhatiin, ini gedenya beda ya. Yang ini agak gede, yang ini kecil. Dua-duanya stereo, tapi bukan stereo dalamnya. Jadi ini speaker. Yang ini mic yang tengah, mic. Oke. Nah ini jangan dimasukin ke mic, ini masukin ke speakernya komputer. Ini masukin ke mic-nya komputer. Jadi dibalik, mic speakernya ini dimasukin ke komputernya terbalik, gitu. Terus ya. Oh ini bongkaran kayak gini bentuknya. Oh konektornya konektor yang seperti ini dia rupanya. Oke. Oh konektornya kayak gini. Nah ini speaker, ini mic nih, ini mic. Oke ini mic-nya nih. Oh ini colokin langsung dari sound card ini. Mic from sound card audio out. Gila dia solderin langsung. Ini mic dari sound card langsung masuk. Ini speakernya. Wow ini menggila, dia nekat ya. Radio wiring BF88 radio. Ini dari sound card langsung disolder aja ke motherboard. Sayang banget kalau masih baru mah. Gue mau nggak berani. Sayang rusak. Jadi ini contohnya. Ini buat mic sama speaker. Oke. Colokannya kayak gini bentuknya. Nah. Sekarang jadi ini rangkaiannya seperti ini doang. Yang ini masukin ke speaker, yang ini masukin ke mic, gitu ya. Groundnya nyambung, ini 2. Nah, yang perlu kita lakukan adalah PTT di on, Fox-nya di onin, di ini. Ini juga ada rangkaian lagi. Banyak rangkaian-rangkaiannya sih sekarang. Rangkaiannya sederhana banget sih, kayak gini doang sih sebenarnya. Nah, setelah kita bikin rangkaian seperti ini, kita coba cari softwarenya buat kirim data. Softwarenya namanya FLDG. Buat kirim data lewat HT ini pakai FLDG. Saya biasanya bukan buat HT sih, saya buat komunikasi ke Amerika, ke Eropa segala macam FLDG ini. Cuman sekarang saya pakai WSJTX, sekarang ganti software sih sebenarnya. Tapi FLDG ini bagus karena dia punya kemampuan buat kirim file. Dan dia punya source buat di Windows segala macam. Ini ada amateur multicast protokol. Ini perlu dicoba. Saya belum pernah coba yang AMP sih. Tapi ini jadi menarik karena kita bisa multicast. Artinya multicast kita bisa kirim ke berapa data, berapa ini sekaligus. Itu suaranya masuk dari belakang. Ini kita bisa ambil ini FLDG sama FLIRQ. Bedanya FLDG dan IRQ, FLDG ngirim tanpa pakai doa, moga-moga nyampe datanya. Kalau IRQ adalah automatic repeat request. Jadi kalau kita kirim file gede, dia potong kecil-kecil, terus dia cek paket pertama nyampe enggak, paket kedua nyampe enggak, paket ketiga nyampe enggak. Kalau nggak nyampe, dia kirim ulang paket yang putusnya tadi. Kita bisa download di sini FLDG-nya. Ini ada FLDG 414 Target Set, bisa di-download. Kalau Anda pakai Windows bisa download yang ini, Setup exe. Kalau Anda pakai Mac bisa ambil yang DMG ini, ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Oke. Ini bisa diambil semua dan kita bisa pakai. Jadi bisa Mac, Windows, Linux. Jalan semua. Oke. Ini pakai komputer, masukin ke HT. HT-nya 100 ribuan. Pakai BF888 ini.
Nah, sekarang kita akan coba uji nyali, jalanin. Ini saya sudah jalanin Ubuntu desktop 20.04 hari. Oke. Cara nginstallnya saya taruh di wiki sih sebenarnya. Coba masuk ke wiki saya. FLDG. Pakainya compile FLDG. Nah, ini dia. Ini remove-nya nggak dilakukan karena saya tidak install. Nah, ini saya compile dari sini. Oke. Python segala macam. Kalau mau gombal sih, kenapa gua nggak? Saya akan coba ini aja, langsung aja dulu ya. FLDG install ini ya. Jadi saya masuk sini. Alah. Coba kita install FLDG, sudo apt update. Oke, kita update dulu. Kita coba install FLDG pakai apt install FLDG. Mudah-mudahan jalan. Kagak tahu jalan ke. Ini kondisi saya pakai VirtualBox ya ini. Jadi pakai doa, mudah-mudahan nggak ada masalah. Sudo, saya clear dulu layar lah, clear. Ini saya gedein dulu biar Anda hidupnya enak semua. Oke. Sudo apt install FLDG. Ini saya nggak compile nih. Saya install aja dari repository. Daripada pusing compile, pusing ada semua pusing. Udah aja apt install FLDG, kita pakai doa, mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke. Kalau yang lama kadang-kadang suka masalah. Coba kita lihat di FLDG yang keberapa yang ke install. Ini satu, nah ini kan beda nih. Versinya 1406 nih yang diinstal. Sementara versi terbarunya adalah tadi 4114. Yang keinstall 416. Jadi versinya di bawahnya yang ada di sini sih sebenarnya. Karena dia ini W1HJ itu kayaknya pensiunan apa kagak tahu. Terus dia ngasih ini free sih. Gitu. Jadi banyak orang-orang yang baik kayak gitu sih di dunia ternyata. Dah. Ini FLDG udah keinstall. Coba saya jalankan. Oke. FLDG. Nah, ini penampilan awalnya. Next. Call sign-nya, nah kalau mau serius pakai ini sebenarnya Anda perlu call sign Orari sih. Cuma nanti bisa zero MLC. Ini call sign saya. Ini call sign operatornya sama. Operator name Ono. Omni. Jakarta. Ini locator adalah koordinat GPS. Cuman kita di Orari kita sudah konversikan koordinat GPS ke kayak gini kodenya. Ini rumah saya. Namanya locator. Jadi kalau misalnya Anda pakai Google Maps, google.com. Ini google.com. Masuk Google Maps, misalnya masuk ke desa Diwa, nggak ada nggak Diwa, kagak nemu. Misalnya ke Jogja, kalau nggak Cipta Gelar itu adanya di Kesepuan Cipta Gelar. Ini adanya di daerah Banten, perbatasan Banten, di dekat Karanghawu sini. Ini Pelabuhan Ratu, oke. Di Cipta Gelar sini, kita ini rumahnya kayak gini, keren banget loh. Misalnya rumah saya di sini, what's here? Saya dapat koordinatnya ini, oke. Ini dapat koordinatnya. Klik kanan copy. Saya mau jadi dari GPS to locator. Jadi bisa di convert. Mau cari konverternya.
Walah, converter. Nah, GPS koordinat, coba kita cari. Kayaknya bukan ini deh, bukan, harus ham radio. Nah, ini dia kayaknya. Nah, QTH locator calculator. Nah, kita harus masukin ini. Jadi ini dapat dari Google Map yang ini minus 68 sekian, sama ini kita convert jadi locator. Tinggal klik convert, kita dapat OI33FE. Ini untuk cipta gelar. Oke. Jadi kita dapat cipta gelar OI33FE. Koordinat ini dapatnya dari mana? Koordinat ini dapatnya dari Google Map. Kira-kira gitu tekniknya. Beres ya. Jadi carinya QTH locator calculator. Dah. Saya masuk lagi ke sini. Ini koordinat saya OI33KT, itu Jakarta. Stage-nya nggak ada. Country Indonesia. Kok nggak bisa sih? Ya. Oh. Ini emang kagak ada nih. Country and Indonesia. Kali gitu caranya. Next. Nah, sekarang urus port audio. Saya defaultnya aja. Oke. Oh, pakainya port audio. Ini percobaan banget ya. Saya lagi pertama kali nyoba pakai VirtualBox. Mudah-mudahan bisa jalan ini. Setting yang lain ini nggak dipakai, right channel nggak dipakai. Ini right channel ini kalau kita main buat Morse, alert nggak ada. Oke. Yang penting device-nya adalah port audio. Coba next. Ini kalau kita mau ngontrol rig-nya pakai apa sih namanya? Pakai PTT, bisa pakai CAT, Computer Aided Transmit, bisa pakai Hamlib, bisa pakai CAT. Ini tidak saya contreng, tidak bisa hardware. Ini nggak dilakukan semua karena kita makainya Fox. Oke. Jadi kita pakai Fox. Ini nggak dipakai semua. Next. Ini nggak dipakai. Next. Nah, ini bentuknya kayak gini. Oke. Yang perlu di ini cuman ini doang sih. Sound card harusnya beres. Sound card apa? Oh, ini yang tadi udah beres. Sekarang operation mode bisa pakai Morse, CW itu Morse. Coba kita lihat, kita bisa nggak pakai Morse. Ini frekuensinya. Ini kalau kita pakai di VHF kita harus ganti nih. Ini frekuensinya, 144. Ya lah. 144. Misalnya 144 000. Ini di 2 meter band VHF. Oke. 144.200 dia akan transmit pada tone 1500 Hz. Oke. Saya akan coba pakai Morse supaya Anda semua kenal. Saya akan CQ, bener nggak? Ya, suara nggak keluar. Ini Morse, ini dia mati radio. Ini FM, kita makanya FM. Cuman suara nggak keluar ini, saudara-saudara. Suara tidak keluar. TX-nya on. Oke. Suara nggak keluar. Nah, ini harus dioprek lagi supaya suaranya keluar. Gimana caranya? Confirm out. Quit. Ya, suaranya nggak keluar. Sudosu. Shutdown. Ini saya akan coba booting lagi. Coba di sini saya set dulu. Setting. Audio. Pulse audio.
enable audio. Ini saya tadi pakai pulse audio. Enable audio output harusnya jalan ya. Coba kalau pakai ALSA audio driver, controllernya, oh ini dia Intel soalnya saya makainya. Coba pakai pulse audio, tadi pulse soalnya, cuman kontrolnya Intel HD audio. Coba kita jalanin lagi. Soalnya nanti siang harus demo nih. Kalau enggak saya kepaksa installnya di komputer bukan VirtualBox. Jadi ngotorin soalnya kalau di komputer yang bukan VirtualBox jadi kotor komputer saya yang satu lagi. Kalau ini kan bisa di delete. Oke. Jadi saya sudah rubah jadi pulse Intel HD, tapi tetap pakai pulse audio. Nanti di sini pakai pulse audio ngomong ke Intel HD-nya. Mudah-mudahan dia ngomong ini. Kalau enggak kacau hidup saya. Oke, ini sudah booting. Saya pause dulu bentar. Oh, udah booting. Coba di sini ya. Setting. Kita cek sound. Sound. Tes. Oke, keluar suara. Kurang gede volumenya. Front, right, front, left. Oke, sekarang kita suara udah bisa keluar. Coba kita jalankan sekarang FLDG. Kita pakai frekuensi 1440000. Kecepatan Morse bisa kita rubah sih sebenarnya. Speednya ada di mana ya speednya? CW. Speednya ada di, kok nggak ada sih? Coba kita biarin transmit aja. Ya, ih jelek banget ya. Ini nggak bagus ini. Oke. Parah banget ya. Parah nih. Nggak bisa berarti. Nggak bisa berarti. Nggak bisa. Ini morsenya morse parah nih. Ini speednya nih sebenarnya. Ini nggak bisa. Jadi ternyata harus real time. Nggak bisa kita jalankan di mesin VirtualBox. Apa boleh buat? Ini saya shutdown aja. Jadi ada hal-hal yang nggak bisa dijalankan di VirtualBox sih sebenarnya. Saya akan coba dari sini sudo apt install FLDG. Oke. Ini saya gedein biar kelihatan. Yes. Jadi saya tadi cuma installnya cuma gini doang ya. Apt install FLDG. Dia install sekarang FLDG, tapi ini di komputer saya langsung. Dia install di komputer saya langsung tanpa VirtualBox sama sekali. Karena rupanya dia nggak bisa taruh di virtual. Kayaknya nggak bisa di virtual, harus di komputer aslinya. Oke, masuk ke install, kemudian kita akan coba, oke, clear layar.
FLDG. Oke, kita next. Call sign, ini call sign saya, operatornya sama, Ono, antena Omni, salah, Omni, Jakarta, 33 KT, lokasi saya di situ. Ini nggak ada, ini country-nya IDN, Indonesia. Oke, port audio default atau push port audio. Kita pakainya Intel. Walah, ini default aja lah, default atau pulse, tadi pulse sih. Oke, cobain. Frekuensi yang saya pakai adalah 144. Ini di 2 meter band. Kita coba ya. Wih, sorry, salah. Ini bukan Morse, ini PSK31. Suaranya kayak gini. Oke, kalau PSK31 kayak gini suaranya. Oke, coba saya ganti modenya pakai Morse. Oke, saya akan rubah Morsenya, kecepatannya sekitar 12 bit. Ini seginian lah. Oke. Nah, ini pakai Morse, tapi kurang cepat. Ini Morse. Nah, dengan teknik yang sama, kita harusnya bisa kirim file. Cuman gimana cara kirim filenya? Rupanya harus pakai ARQ, nggak bisa. Kita bisa ganti dulu ke PSK31. Oke, ini bentuknya. Ini PSK31. Nadanya seperti itu. Bisa dimatiin. Kita ganti modenya lagi ke misalnya PSK-nya 1000. Wah, ini yang multi carrier yang keren. 1000, ini kenceng banget ini. Wah. Nah, udah selesai. Coba ulang lagi. Oh, dia ngasih text ID, dia ngasih tahu dia pakai nada berapa nih sekarang. Nah, cuman gitu aja. Jadi cepet banget buat ngirim data. Nah, sekarang coba kita ngirim file. Oh, nggak bisa. Data file nggak bisa. Jadi ini tidak dirancang buat ngirim file. Saya harus pakai ARQ berarti. Wah, repot. Tapi mode komunikasinya seperti ini. Coba FL saya akan install dulu ya. Satu lagi, ini percobaan aja. Install FL AMP. Saya belum pernah pakai ini sih sebenarnya. Yang AMP ini belum pernah pakai. Ini buat multicast. Jadi kita buat broadcasting tapi file. Ini harus dieksperimen sih. Masalahnya saya nggak punya teman buat eksperimen, ini masalah banget. Ini saya turunin dulu kecepatannya pakai BPSK 250. Kalau kita ngirim CQ kayak gimana dia? Nah, kayak gini datanya. Lebih pelan daripada yang tadi. AMP sudah keinstall. Coba saya jalanin FL AMP. Oke. Call sign-nya adalah info Jakarta. Nah, ini filenya kayak gini dia. Oke.
saya bisa masukin filenya sih sebenarnya. Oh, bisa TXRX. Jadi saya bisa kirim file. Nanti harusnya TX. Oke. Coba kita lihat. Saya cari file yang bisa saya kirim ya. Saya antriin aja. Saya tambahin antrian filenya. Saya cari aja nama file sembarangan aja nih. Ini gambar. Oke. Jadi ada 2 file yang akan dikirim. Jadi caranya transmit all. Tapi nggak transmit. Oh, transmit ya. Ini dia transmit ya. Ini dia filenya yang dikirim. Oke. Jadi dia bisa kirim file dengan cara seperti itu. Nanti di sisi penerima dia bisa decode ini seperti apa, nanti keluar filenya. Gitu. Tapi saya nggak pakai kecepatan paling tinggi, jadi agak lambat dia kirim datanya. Gitu. Oke, ini saya matiin aja. Ini kirim filenya di cancel. Yes. File transfer aborted. Dan dia ngasih tahu call sign-nya siapa. Kalau mau lebih cepat, saya harus waktu kirim file ini harus diganti ini pakai nih 1200 ini. Dia lebih cepat, ini sekitar 2 menit 35 detik buat ngirim file ini semua. Oke, kecepatannya beda yang ini. 8 PSK 1200 ini. Transmit all. Oke. Come on. Perasaan kayak sama aja sih. Tapi ini transmitnya. Nada yang ditransmitin kayak gini bentuknya. Oke. Ya. Ini tunggunya 2 menitan nih. Buat ngirim 2 file ini 2 menit kira-kira. Oke, ini saya cancel aja. Nanti di penerima akan keluar di sebelah sini sih sebenarnya. Oke, datanya akan keluar di sini. Dia masuk ke antrian seperti ini. Dia masuk filenya. Auto save on 100% reception. Jadi kalau dia berhasil menerima 100%, di save. 100% di save. Kira-kira gitu caranya. Oke. Demikian. Jadi kita pakai 2 program, FLDG sama FLAMP, buat kirim data secara broadcast. Di yang lain radionya cukup receive aja dan kita bisa broadcast file ini. Dan ini kita bisa pakai buat ngirim-ngirim file kerjaan buat anak-anak waktu apa sih namanya, pandemi, kerjaan sekolah segala macam, kita bisa kirim filenya tanpa perlu apa sih namanya, pulsa gitu. Jadi cukup enak sih sebenarnya. Cuman ya gitulah, tidak manusiawi bentuknya. Ini soalnya tidak dirancang buat user biasa, ini dirancang buat tukang ngoprek dan tukang ngebreak. Itu pakai call sign kayak gini semua nih, kacau dah. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran teknik buat kirim file menggunakan radio dan bentuknya broadcast. Semua yang dengar bisa nerima sekaligus.